merumuskan masalah atau pertanyaan itu mudah sebenarnya. Kalau kita mengambil topik peran camat dalam penataan kawasan kumuh, maka pertanyaannya adalah bagaimana peran camat? Bagaimana sehingga jawabannya lebih komprehensif, lebih panjang. Boleh saja kita bertanya apa saja, ya apa saja itu kan semacam daftar atau list. Maksudnya kan koordinator, fasilitator, komunikator, udah selesai. Tapi bagaimana menjadi fasilitator itu? Bagaimana menjadi koordinator itu? Bukan sekedar apa saja. Begitu ya, diperbaiki. Nah, apakah boleh ada pertanyaan lain? Boleh saja. Ya. Kita berpikir untuk mencari kebenaran itu berdasarkan kaidah ilmiah. Nanti di lapangan kita menemukan persoalan, nggak bisa intuisi atau keinginan kita saja, tapi harus secara metodologis dan terstruktur. Nah, di sini saya lihat belum. Ya masalahnya apa? Langsung saja ini terbatasnya anggaran, kemudian adanya pemukiman kumuh. Itu yang diangkat. Nah, maka saya menyarankan judulnya bagaimana peran camat. Boleh ada pertanyaan tambahan, apakah apa tantangan dan hambatan? Ya. Nah, cuma pertanyaan nomor 3 ini bagaimana justru di bawah. Kalau efektivitas itu Ibu sudah mengevaluasi. Ada teorinya lagi, rumit itu. Saya ingin membantu supaya sederhana, coret saja nomor 3 ini. Bagaimana efektivitas itu, alat ukurnya apa? Sulit, ya. Kita bukannya terlalu tinggi standarnya, justru saya ingin mengatakan bahwa efektivitas, mengukur efektivitas itu tidak mudah, ada metodologinya. Teori Ibu apa teorinya di sini? Teorinya apa? Buka bab 2. Waduh, tidak bersuara Ibu. Justru saya banyak mengarahkan. Teorinya apa? Konsep peran camat, kawasan kumuh, undang-undang. Jadi apa saja peran camat itu? Coba saya sederhana saja. Ibu sudah ketemu belum jawabannya? Bagaimana itu dilaksanakannya? Kan tidak cukup kan? Tanya apa saja. Kalau itu saja tujuan penelitian selesai. Makanya saya bilang bagaimana tadi. Bagaimana dia sebagai koordinator? Apa yang dia lakukan? Bagaimana dia melakukan? Saya ingin mereview sajalah supaya ini menjadi lebih baik. Ya, saya review. Artinya saya bantu. Yang pertama, bagaimana merumuskan masalah. Nah, bagaimana merumuskan masalah dengan mudah? Topik itu tinggal berikan kalimat tanya. Kalau topiknya peran camat dalam mengurangi angka pemukiman kumuh, tinggal ditambah bagaimana peran camat dalam mengurangi angka pemukiman kumuh. Mudah sebenarnya. Ya, mudah sekali. Itu pertanyaan pertama. Rumusan masalah pertama harus sesuai dengan topik. Nah, itu catat. Topik pertanyaan pertama. Apakah boleh pertanyaan berikutnya? Boleh. Itu disebut pertanyaan pendukung. Misal pertanyaannya, apakah faktor penghambat atau pendukung dalam rangka pelaksanaan peran camat tersebut? Boleh. Bagaimana upaya camat dalam meningkatkan perannya? Boleh. Ya. Jadi sederhana sebenarnya. Nah, saya heran ini kenapa sulit semua. Yang kedua, landasan teori udah jelas, ambil dari topik. Ibu topiknya apa? Judulnya apa? Ibu harus hafal itu judulnya.
Makanya jangan tempel-tempel, harus dikuasai, dipahami dengan baik. Landasan teori itu diambil dari topik. Satu topiknya sudah ada di sini, peran camat. Bagaimana peran camat menurut teori? Bagaimana peran camat menurut peraturan perundang-undangan? Ya, apa itu peran? Itu jawab dulu. Yang kedua, karena ini menyangkut penataan kawasan kumuh, ibu teorinya penataan kawasan kumuh. Kalau itu terlalu operasional, ada konsep yang lebih dekat, misalnya penataan kawasan, maka teorinya penataan kawasan. Ini paham tidak? Saya ingin ibu paham ini. Jangan sampai saya berbu ini, ibu tidak mengerti dan pulang dari lembaga ini tidak tahu apa-apa, tidak berhasil kita. Itu maksud saya, penataan kawasan kumuh itu. Nah, tadi peran camat, ibu sudah dapat simpulnya. Koordinator, komunikator, fasilitator, ada 3 paling tidak. Nah, itu diuraikan bagaimana peran camat sebagai koordinator. Ya, mengkoordinir pihak-pihak lain, aparatur sipil negara yang lain. Bagaimana peran camat dalam kapasitasnya sebagai fasilitator, memfasilitasi, melayani. Itu diuraikan dalam konteks penanganan kawasan kumuh. Sebenarnya kalau begitu terstruktur lebih mudah. Rumit ini karena ya saya mengatakan yang ibu sendiri tidak memahami, ya, tidak memahami strukturnya. Nah, kemudian teori kedua, penataan kawasan kumuh. Nah, itu apa sebabnya? Mengapa gitu? Misal partisipasi masyarakat rendah. Nah, berarti peran camat memberdayakan masyarakat, ya, meningkatkan partisipasi masyarakat. Uraikan saja bagaimana caranya. Maka itu nanti akan dapat simpulan.